Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarto, NIM 311810390 dari kelas TI 18D1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Prianto. Saya dari kelas TI 18D1 NIM 311810491. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Muhammad Syarifuddin, NIM 311810258, kelas TI 18D1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fauzan, NIM 31181010754 dari kelas TI 18D1. Perkenalkan, nama saya Rian Heriansyah, NIM 31181010484, kelas TI 18D1. Perkenalkan, nama saya Ahmad Behaki dengan NIM 311810597 dari TI 18D1. Baik, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang etika dan moral. Ya, kita masuk ke latar belakang masalah. Latar belakang masalah, etika dan moral dalam kehidupan manusia memiliki kedudukan yang amat penting. Nilai-nilai etika dan moral sangat diperlukan bagi manusia, baik kapasitasnya sebagai pribadi atau individu, maupun sebagai anggota suatu kelompok atau masyarakat dan bangsa. Peradaban suatu bangsa dapat dinilai melalui karakter etika dan moral masyarakat. Pembahasan lainnya, yaitu yang pertama, pengertian etika dan moral, mendeskripsikan apa itu etika dan moral secara keseluruhan. Materi yang keduanya, macam dan jenis etika, mengetahui detail dari macam dan jenis etika. Yang ketiga, persamaan etika dan moral, menjabarkan aspek persamaan antara etika dan moral. 4. Perbedaan etika dan moral, menjabarkan aspek perbedaan antara etika dan moral. Dan yang terakhir, yaitu kelima, kesimpulan, menyimpulkan hasil dari topik yang kita bahas. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sugiharto. Oke, baik, saya akan melanjutkan dari materi presentasi kami, yaitu pengertian etika dan moral. Pengertian etika, apa sih yang dinamakan etika itu? Etika adalah sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, etika ialah pola tingkah laku yang dihasilkan oleh manusia. Next. Terakhir, pengertian moral. Apa sih itu moral? Moral adalah sesuatu yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab dan juga berarti ajaran yang baik, buruknya perbuatan dan kelakuan. Moralitas juga yaitu uraian pandangan dan ajaran tentang perbuatan serta kelakuan yang baik. Moral merupakan realitas dari kepribadian pada umumnya, bukan hasil perkembangan pribadi semata, akan tetapi adalah merupakan tindakan atau tingkah laku seseorang. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh Dian Muhammad. Macam dan jenis etika. Macam jenis etika ada 3, yaitu etika khusus, etika normatif, dan etika umum. Etika khusus dibagi antara lain menjadi 3. 1. Etika sosial, 2. Etika individu, 3. Etika terapan. Etika sosial ialah yang menekan yang bertanggung jawab sosial dan hubungan antar sesama manusia dalam aktivitas yang dilakukan. 2. Etika individu ialah lebih menekan kepada kewajiban manusia sebagai pribadinya. 3. Etika terapan ialah etika yang diterapkan pada sebuah profesi. Etika normatif membahas dan mengkaji ukuran buruk baiknya tindakan manusia. Etika umum
membahas berbagai macam hubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dan mengambil berbagai macam kebijakan berdasarkan teori-teori dan juga prinsip-prinsip moral. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yogi Prianto. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan moral dan etika. Yang pertama, moral mengajarkan yang benar, sedangkan etika melakukan yang benar. Yang kedua, moral menyediakan rel kehidupan, sedangkan etika berjalan di dalam rel kehidupan. Yang ketiga, moral ibarat peta kehidupan, sedangkan etika mengikuti peta kehidupan. Terus untuk yang keempat, moral tidak bisa dimanipulasi, sedangkan etika bisa dimanipulasi. Yang kelima, moral berpedoman pada kehidupan, sedangkan etika mengikuti pedoman. Yang keenam, moral itu rambu-rambu kehidupan, sedangkan etika mematuhi rambu-rambu kehidupan. Nah, itu 6 dari perbedaan etika dan moral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baihaqi. Untuk materi selanjutnya yaitu persamaan etika dan moral. Persamaan etika dan moral ini terbagi menjadi 3. Yang pertama mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan peraga yang baik. Yang kedua merupakan prinsip atau aturan hidup manusia yang menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas etika, moral, dan kesusilaan seseorang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Dan yang ketiga, seseorang bukan merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap statis dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Untuk mengembangkan potensi positif tersebut, diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan, serta dukungan lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat yang secara terus-menerus berkesinambungan dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Dan secara singkat, ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama objek atau perbuatan manusia tersebut, yang kedua ukuran atau baik dan buruknya seseorang, yang ketiga adalah tujuan membentuk kepribadian manusia tersebut. Dan kesimpulan untuk materi presentasi kami dari kelompok 5 akan dilanjutkan oleh Rian. Baik, kesimpulannya yaitu dengan demikian tolak ukur yang dipakai dengan moral dan etika untuk mengukur tingkah laku manusia yaitu adat istiadat, kebiasaan, dan lain-lain yang berlaku di masyarakat. Dan yang menjadikan pembeda paling utama etika dan norma ialah etika itu bersifat relatif, yaitu dapat berubah-ubah sesuai dengan kemajuan zaman. Sedangkan moral merupakan realitas dari kepribadian pada umumnya, bukan hasil perkembangan pribadi semata. Akan tetapi adalah merupakan tindakan atau tingkah laku seseorang. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.